Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali saat ini dan kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi mari sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang heran, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk menerima firman-Mu, perkataan Tuhan, pesan yang Tuhan inginkan kami dengar ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus hati kami bersuka cita karena itu. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan kepada kami dan tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, urapan-Mu ada di atas hamba-Mu, urapan-Mu ada di atas jemaat yang mendengarkan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita akan baca dari Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan bacakan buat kita semua. Matius 25 ayat 14 sampai 23. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Setelah segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada satu kali Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Dia katakan hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang akan bepergian jauh ke luar negeri, lalu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ya, saudara-saudara, dan masing-masing diberikan kepercayaan. Yang satu diberikan kepercayaan mengurus 5 talenta, yang satu 2 talenta, dan yang lain 1 talenta, sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing, saudara-saudara. Dan setelah sekian lama, tuan itu pergi, satu kali dia pulang. Dan dia memanggil hamba-hambanya. Dia memanggil untuk meminta pertanggungan jawab, untuk meminta mereka bertanggung jawab atas apa yang tuannya ini percayakan kepada mereka. Dan memang demikianlah apa yang terjadi, saudara-saudara. Begitupun juga dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ada banyak hal yang Dia percayakan dalam hidup kita. Hal-hal yang menyangkut hal kerajaan sorga. Hal-hal yang menjadi harta yang Dia percayakan kepada kita. Pasti setiap orang mempunyai talentanya masing-masing.
Dan menjadi satu keharusan bagi kita, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kita mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan itu dengan begitu bertanggung jawab. Dan kalau Tuhan itu bertanya apa yang didapat oleh mereka masing-masing dari hamba-hambanya itu, yang mempunyai 5 talenta kemudian berkata, dia sudah mengerjakan 5 talenta itu. Dia mendapat keuntungan 5 talenta. Dan apa yang menjadi respon dari tuannya? Dikatakan, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Tuannya itu berkata demikian. Demikian juga dengan orang yang mendapat 2 talenta. Dia mengerjakan talentanya itu dengan baik. Dan dia mendapat keuntungan 2 talenta. Tuhan katakan, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau akan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, pujian diberikan kepada hamba-hamba yang baik dan setia. Dan kata baik di sini, saudara-saudara, bukan hanya berarti mempunyai sifat yang baik saja. Tapi lebih daripada itu. Tuhan ini katakan, dari kata baik itu mempunyai arti berguna, bermanfaat, menguntungkan. Kalau kita mengakui bahwa kita ini anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara-saudara, kita memiliki talenta yang Tuhan percayakan. Seberapa banyak yang Tuhan percayakan, entah itu 5, entah itu 2, ataupun 1. Tuhan ingin kita ini menjadi hamba yang baik, saudara-saudara, yang berguna, yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan untuk kerajaan sorga, bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang kita miliki, kita dapat dari Tuhan. Bukan karena usaha kita. Kita dapat dari Tuhan dan oleh Tuhan. Dan marilah, seperti Roma 11 ayat 36 katakan, kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya, saudara-saudara. Kalau kita mau membaca di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 7, kita akan tahu siapa Yesaya ini. Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Lalu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Seorang yang bernama Yesaya, saudara-saudara. Dia hidup dalam perjanjian lama pada saat bangsa Yehuda ada di dalam keadaan yang tidak baik secara rohani. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka menggantikan Tuhan yang hidup itu dengan Allah-Allah yang mati. Dan ini membuat Tuhan menjadi bersusah hati dan marah, saudara-saudara. Pada satu kali, Yesaya dalam pengakuannya, dia katakan dia melihat Tuhan. Duduk di atas takhta yang paling tinggi, jubahnya itu memenuhi bait Allah. Di sekelilingnya ada makhluk-makhluk sorga, serafim. Makhluk sorga yang bersayap 6, 2 untuk menutupi
wajah mereka, 2 untuk menutupi kaki mereka, dan 2 lagi dipakai untuk melayang-layang, saudara-saudara. Satu kali Yesaya, saat itu Yesaya begitu sadar akan dirinya. Dia katakan, celakalah aku, karena dia telah melihat Allah ada di hadapannya. Dia seorang yang najis bibir. Bahkan dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya katakan, dia orang yang berdosa. Dia tidak layak melihat kemuliaan Allah. Tapi Allah datang kepadanya. Allah hampiri dia, memperlihatkan segala kemuliaannya. Lalu dia katakan, aku sebetulnya tidak layak melihat kemuliaan Allah. Apa yang kemudian Allah lakukan? Yang Tuhan kerjakan adalah dia menyuruh serafim itu mengambil bara dari mezbah. Bara itu kemudian disentuhkan ke bibir Yesaya. Lalu serafim itu Tuhan katakan, dia katakan begini, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya yang hidupnya penuh dengan kenajisan, Allah berkemurahan dalam hidupnya. Dia mengalami kemurahan Allah. Allah angkat dia, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah sucikan dia dari segala dosanya, dari bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Tapi Allah berkenan untuk menyucikan dia dari segala dosanya. Lalu kemudian Allah katakan di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, Allah katakan, aku ingin mengutus seseorang, siapa yang mau aku utus? Dengan sigap Yesaya katakan kepada Tuhan, dia menjawab pertanyaan Tuhan itu, ini aku, utuslah aku. Dia tahu, dia sadar bahwa hidupnya yang tidak berguna sekarang menjadi berguna. Karena ada Allah. Karena Allah yang mengangkat dia. Dan hidupnya ini harus dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dia tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau berpangku tangan. Dia tidak mau tidak berbuat apa-apa. Dia mau berguna karena sudah mengalami banyak kemurahan Tuhan. Dia mau bermanfaat. Dia mau mendatangkan keuntungan untuk kerajaan sorga. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada pada Yesaya adalah dari Allah dan dia mau pakai untuk Allah, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga, Yesaya menulis seperti ini. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya katakan, Tuhan menjadikan kita pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Dari seorang yang tidak layak, dari seorang yang tidak berguna, Tuhan mengangkat dan mengubah kita. Untuk apa? Untuk memperlihatkan keagungannya, memperlihatkan keagungan Tuhan. Kiranya Tuhan mendapati setiap kita, saudara dan saya, bermanfaat sebab kita mau rela menjadi hamba Tuhan yang baik, saudara-saudara. Dia mendapati kita bermanfaat untuk kerajaan sorga. Dan apabila kita tidak mau lakukan ini, saudara-saudara, sama seperti hamba yang diceritakan dalam Matius pasal 25 itu, yang memiliki atau yang mendapat 1 talenta saja. Hamba itu kemudian menggali lubang. 1 talenta itu dia tidak usahakan, dia tanam di dalam tanah. Dia tidak mau berbuat apa-apa, dia tidak mau berguna, dia tidak mau bermanfaat. Ayat 30 dari Matius pasal yang ke-25 katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Lukas pasal 13 ayat 28 menjelaskan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Artinya, orang yang tidak berguna, orang yang mempunyai talenta, dipercayakan oleh Allah mendapat talenta, seberapapun talenta itu diberikan, dipercayakan. Tapi kemudian tidak mau berguna, hanya duduk berpangku tangan saja, tidak mau berbuat apa-apa. Saudara, orang itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang itu akan dicampakkan keluar, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah katakan, biarlah kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, saudara-saudara, yang menghasilkan keuntungan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hidup kita untuk kebesaran nama Tuhan. Lalu kerajaan sorga itu akan menjadi bagian kita. Dan biarlah suara yang Tuhan sampaikan, marilah hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaanku, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, itu menjadi bagian kita. Karena kita tahu kita akan berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami pada waktu-waktu yang lalu. Tapi biarlah Tuhan, kami bukan lagi orang yang berduduk berpangku tangan saja. Ada sesuatu yang dapat kami kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Supaya kerajaan Allah yang Tuhan kerjakan itu, yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian kami. Dan suara yang kami dengar seperti firman-Mu katakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu itu menjadi milik kami juga ya Tuhan Yesus. Karena kami diperhitungkan sebagai hamba yang baik, hamba yang setia kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Memberkati jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.